sehat. Kembali lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk datang ke hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon Engkaulah yang memimpin kami, memberi kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami akan dengarkan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat 14. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang menyala, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini, tema renungan kita adalah, siapa Yesus bagimu? Jika saya menanyakan pertanyaan ini, siapa Yesus bagimu? Apakah jawabmu? Apakah Yesus adalah penolongmu? Apakah Yesus adalah juru selamatmu? Apakah Yesus adalah Tuhanmu? Apakah dalam kesulitan dan kesusahan kita sungguh-sungguh mengandalkan Yesus sebagai penolong kita? Atau kita masih mengandalkan kekuatan kita dalam menghadapi kesusahan kita? Siapakah Yesus?
Menurut surat Ibrani, Yesus adalah perantara, jembatan antara manusia menuju kepada Allah. Di ayat 2 dikatakan, "Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Yesus adalah perantara, jembatan manusia menuju kepada Allah. Dan oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah segalanya. Yesus lebih tinggi dari apapun yang diyakini oleh orang-orang Ibrani. Surat Ibrani menunjukkan Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Surat Ibrani ini hendak menunjukkan keunggulan Yesus dibandingkan apapun yang diyakini oleh orang-orang Ibrani. Surat Ibrani ini bertujuan agar setiap kita boleh datang kepada Kristus dan juga percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Kepadanya kita boleh menerima keselamatan dari Allah. Maka siapakah Yesus bagi saudara-saudari? Mari kita terus berpegang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, satu-satunya jalan kita menuju kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami untuk benar-benar mengandalkan Engkau, tidak hanya dalam kesusahan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami. Ajar kami juga untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Engkau, di mana setiap orang akan melihat Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.